pendengar Anda masih bersama kami di 100.7 MHz Radio Republik Indonesia NTKONG ya. Pukul 15 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya akan hadirkan Mozaik Indonesia ke ruang dengar pendengar di siang hari ini ya. Di edisi Minggu 8 September 2024 yang mana pada Mozaik Indonesia di sore hari ini kita membahas terkait atau memperbincangkan ini terkait dengan inovasi herbal tradisional menjadi produk lokal berkualitas ya dengan Bapak Agus Sujuana, owner Tahasun Herbal Sanggau. Melalui via Zoom saya sudah terhubung dengan Bapak Agus ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Agus Sujuana ya Pak ya? Ya, betul. Ini terkait topik kita adalah inovasi herbal tradisional menjadi produk lokal berkualitas ya Pak ya. Bapak adalah selaku owner Tahasun Herbal Sanggau. Baik Pak, sebelum kita bincang-bincang di sore hari ini, mungkin Bapak bisa sapa pendengar kita dulu. Di Sanggau juga ada dan yang terjangkau siaran kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pendengar radio RRI NTKONG, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, ini kalau terkait dengan herbal ya Pak Agus ya, yang pastinya orang juga kalau sudah tentang obat pastinya ingin yang herbal ya Pak ya. Karena tentunya pendengar kita juga tahu ya bagaimana sih obat herbal dan obat yang lainnya gitu. Nah Pak Agus mungkin bisa diceritakan terkait kenapa Bapak memilih herbal untuk usaha yang Bapak jalani saat ini. Ya, karena banyak obat herbal kita ini kan khusus untuk emas sebetulnya. Untuk emas. Dan alhamdulillah. Jadi kalau untuk emas ini 5-10 menit itu udah bisa dirasakan manfaatnya. Cuma kalau yang bubuk itu gandengannya memang harus dicampur dengan madu gitu kan. Madu asli lah gitu. Itu campurannya. Baik, berarti dia dalam bentuk jamu gitu ya Pak ya, bukan dalam bentuk kapsul atau tablet gitu ya? Bukan. Baik. Jadi kalau untuk terkait usaha jamu herbal ini sudah berapa lama ini Bapak menjalaninya Pak? Pertama kita produksi itu dari tahun 2008. 2008, kemudian kita uji coba terus sampai 3 tahun 2011. Nah, alhamdulillah dari 2011 ini hasilnya cukup menggembirakan lah bagi kita untuk penyakit mah. Itu 5-10 menit udah enak. Maksimal 30 menit kalau untuk penyakit mah. Baik. Mengapa sih Pak Bapak istilahnya kalau untuk obat herbal ini lebih mencobanya ke obat mah dulu ini? Ini alasannya mengapa Pak Agus? Sementara kalau kita berbicara banyak sakit yang lain gitu ya, ada sakit pinggang, sakit perut gitu ya. Ini lebih kepada sakit mah. Ini mengapa ini Pak Agus? Ya awalnya kan ada ya katakanlah anak angkat gitu kan. Dia ini keluar masuk rumah sakit. Nah sampai dia tidak percayalah gitu kan, karena dikatakan mah tapi tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, inilah yang kita kompromikan sama orang rumah pertama-tama itu kan, bagaimana supaya kita bisa dapat membuat obat mah ini agar bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu Pak. Dan obat mah ini bukan hanya untuk mah sebetulnya. Banyak khasiatnya yang lain, seperti misalnya untuk nafsu makan, untuk wanita itu untuk melancarkan haid, untuk melancarkan ASI, BAB gitu, asma dan lain sebagainya lah gitu. Itu merembet ke sana obatnya ini gitu kan. Awalnya sih memang baik. Jadi kalau untuk obat herbalnya itu sendiri Pak Agus yang mencoba terlebih dahulu siapa ini Pak Agus? Apakah anak angkat sendiri atau Bapak sendiri ini? Bagaimana rasanya? Nah, kemudian kita cobakan kepada anak angkat. Nah setelah
kita cobakan, alhamdulillah. Jadi penyakitnya tuh semakin reda gitu lah. Tapi itu masih uji coba waktu itu. Selama 3 tahun kita uji coba obatnya. Nah sekarang dari tahun 2011 sampai sekarang alhamdulillah kita patenkan lah artinya obat itu. Alhamdulillah itulah selama 3 tahun kita kita teliti, dan di tahun 2011 sampai sekarang ini kita tidak berubah. Nah khasiatnya tuh cepat sekali itu. Berarti istilahnya memang hasil dari alam semua obatnya nih gitu ya Pak Agus ya? Ya. Baik. Tanpa jadi obat kimia lah. Tanpa kimia gitu ya? Tanpa mencampurkan obat-obat yang lainnya gitu ya Pak ya? Memang herbal gitu yang ada di lingkungan sekitar gitu ya? Tapi alhamdulillah kita udah banyak ngirim juga sih sebetulnya. Ke misalnya Kalimantan Barat ini dan seluruhnya. Itu perorangan masih. Kemudian ke Jakarta, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Sumatera Selatan juga udah kita kirim. Tapi itu masih perorangan sifatnya. Berarti sudah sampai ke luar daerah, luar kota atau luar Kabupaten Sanggau gitu ya? Ya sudah. Dari mana mereka tahu itu Pak Agus? Perorangan, dari orang ke orang. Dari orang ke orang gitu ya? Keluarga, dari teman dan lain sebagainya gitu. Kan baru izin Mbak. Izinnya baru keluar, yang cair itu tanggal 3 Mei. 3 Mei tahun ini? Tahun ini. Kemudian yang bubuknya itu tanggal 31 Juli. Nah, jadi baru gitu. Jadi belum bisa kita kembangkan secara promosinya belum kembangkan gitulah. Berarti masih tempatnya masih di Sanggau gitu ya Pak Agus ya, belum ada cabang-cabang lain gitu ya? Masih di Sanggau. Jadi cukup panjang juga ini perjalanannya Pak Agus ya, 2008 dan setelah itu 2011 baru istilahnya itu apakah namanya Pak Agus di 2011 itu lebih dikenal gitu lah ya Pak Agus ya? Ya. Karena 2008 ke 2011 itu masih dalam uji coba gitu ya? Coba. Kemudian kita mulai istilahnya apa? Ya awalnya ada dari kawan-kawan kita di rumah sakit. Jadi anaknya yang sakit, kemudian mencoba obat kita ini langsung enak gitu kan. Terus mereka bilang, wah ini obat bapak ini paten gitu. Kenapa dibuatkan izin? Kita mulai izin tuh dari tahun 2020 Mbak. Baru kita mulai buat izin tuh 2020. Jadi baru bisa kemarin itu bulan Mei sama bulan Juli. Berarti Bapak semenjak tahun 2020 itu sudah membuat izin baru keluar sekarang gitu ya Pak Agus ya? Cukup panjang ini Pak Agus penantiannya ya? Ya. Baik. Jadi yang ingin saya tanyakan ini Pak Agus, tertarik juga ini obat herbal gitu ya? Apa sih Pak maksudnya selain anak angkat Bapak tadi sakit gitu ya? Sementara kita tahu ini Pak, masih banyak obat-obat lain yang bisa kita berikan kepada anak yang sakit gitu ya Pak ya. Apa yang lebih mendasari Bapak ini, lebih menggunakan obat herbal ini? Apa sih yang dari pikiran Bapak, kenapa sih lebih memilih bahan-bahan alami yang ada di sekitar Bapak gitu ya, lebih mendorong diri ini untuk obat herbal ini? Karena gini Mbak, kalau obat herbal yang kita buat ini kan bebas daripada kimia. Karena itu udah udah diperiksa lah melalui lab gitu kan. Jadi udah semua dicoba, tidak ada satupun bahan-bahan kita nih yang mengandung kimia. Nah gitu. Nah yang kedua, ini kan artinya bisa bebas juga sih minumnya, tidak tergantung istilahnya 1 hari 3 kali, enggak. Dalam keadaan sakit bisa kita minum 5-6 kali bisa. Tapi rata-rata 3 kali lah, 3 kali minum 1 hari, insya Allah. Kalau untuk penyakit mah itu 5-10 menit dah, maksimal 30 menit lah. Cuma ada keistimewaan juga nih Mbak obat ini. Kalau penyakit mah itu penyakit yang diberi obat herbal yang kita punya ini selama 3 hari berturut-turut tidak ada perubahan, tidak ada penyakit lain. Itu keunggulannya yang kita punya.
Berarti dalam jangka 3 hari gitu ya Pak ya? Ya. Kita lihat gitu ya, kalau nggak ada perubahan berarti ada indikasi penyakit lain gitu ya. Ya. Baik. Ya. Jadi dari obat herbal Pak Agus ini tidak ada sifatnya ketergantungan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Cuma kita sarankan ya 2 kali atau 3 kali. Kalau dia parah tuh 3 kali dulu sehari. Selama 2 hari berturut-turut, 3 kali minum. Nah setelah itu kalau dia merasa enak boleh 2 kali sehari. Kalau lebih enak lagi bisa sehari sekali. Untuk menjaga kesehatan itu bisa seminggu 2 kali. Jadi kalau terkait dengan kemasannya nih bagaimana Pak Agus? Apakah dikemas dalam maksudnya tuh untuk 2 kali minum, sekali minum atau gimana nih? Ya dia ada takarannya. Kalau yang cair itu kan itu 1 sendok teh obatnya dicampur dengan 3 sendok makan air panas. Nah, kalau yang bubuk ada sendoknya yang kecil sekali gitu kan, ukurannya berapa 0, berapa gram gitulah, 0,0 berapa gram gitu kan. Itu nanti dicampur dengan madu 1 sendok teh. Habis itu dicampur lagi dengan air panas tadi itu 3 sendok. Baik. Jadi kalau terkait dengan sejak 2008 uji coba 2011 ya, dan terkait juga dengan izin dari 2020 dan baru keluar sekarang, penantian yang cukup panjang ini Pak Agus. Ada nggak sih Pak kata menyerah dalam penantian yang cukup panjang ini? Kita perlu sabar Pak, karena ini bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kita apapun aturan yang diberikan oleh Badan POM ya kita ikuti lah. Baik. Berarti kita harus ekstra sabar ya Pak ya. Apalagi ini yang namanya obat herbal gitu ya. Karena kalau kita lihat masyarakat kita sekarang ini lebih banyak juga memilih obat herbal ya Pak ya daripada obat yang kimia gitu. Mungkin masyarakat kita juga sudah sadar efek dan bahaya dari obat kimia dan keunggulan dari obat herbal gitu ya Pak. Dari mulai uji coba dan sekarang mungkin juga sudah menjadi obat yang digandrungi oleh masyarakat terutama di Kabupaten Sanggau ini Pak. Jadi kalau untuk produksinya sendiri Pak Agus apakah punya tempat tersendiri atau masih mungkin ya di rumah atau gimana gitu? Ya, karena awal-awalnya tuh memang dari Badan POM itu kan sedang memeriksa tempat. Jadi ada tempat kosong lah di rumah itu. Jadi disitulah kita produksinya. Jadi sementara ini kita masih di rumah produksinya. Dan itu tidak boleh pindah kata Badan POM kemarin itu. Karena sudah ditetapkan tempatnya gitu, sudah dilaporkan ke pusat. Oh gitu. Baik. Pak Agus, kita jeda sejenak ya, dan kita masih lanjutkan perbincangan kita. Ya, pendengar, itulah bincang-bincang saya ya dengan Pak Agus, dan tentunya saya masih terus ya bincang-bincang dengan Pak Agus terkait dengan obat herbal ya ini ya pendengar. Tentunya Anda tidak asing juga dengan Tahasun herbal ya, dan mungkin Anda juga sudah pernah ini ya meminum obat herbal Tahasun ini. Baik, saya masih lanjutkan Mozaik Indonesia untuk Anda hingga jelang pukul 6. Masih bersama kami di 100.7 MHz Radio Republik Indonesia NTKONG, masih di Mozaik Indonesia pada sore hari ini, dan tentunya kita masih berbincang ya dengan Pak Agus terkait dengan obat herbal ya, yang tentunya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Agus. Gimana sih kisah awal mula Pak Agus bisa membuat obat herbal ini ya, dari semenjak 2008 ya Pak Agus mulai menjalaninya, dan awal mulanya adalah karena anak-anaknya selalu sakit mah keluar masuk gitu ya, sakit mah, dan akhirnya terpikirkan oleh Pak Agus bagaimana sih bisa menggunakan yang ada di sekeliling di lingkungan kita. Kalau kita berpikir ya pendengar ya, yang pastinya tanaman dan tumbuhan di sekitar kita ini tentu mempunyai manfaat masing-masing. Tergantung dari kitanya sendiri nih, apakah kita ingin mencobanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat daun ini apa sih khasiatnya ya, mungkin ya terkadang kita ini ada juga sedikit apanya ya, kalau dibilang sedikit malas sih tidak juga gitu ya. Mungkin sebagian orang mengabaikan obat herbal ini agak sedikit rumit gitu ya Pak Agus ya, apalagi dalam pengolahannya gitu ya.
Nah, karena obat-obat di sana juga sudah menanti katanya ya, tetapi di balik itu obat herbal ini lebih menyehatkan dibandingkan obat yang dijual gitu ya Pak Agus ya, yang mungkin ya disebut zat kimia, obat kimia gitu ya. Ya. Kalau dari Pak Agus sendiri ini bagaimana cara Pak Agus untuk menjaga kualitas produk herbal lokal ini agar bersaing di pasar global ini Pak Agus? Ya kita harus menjaga inilah, artinya menjaga kualitas itu jangan sampai menurun seperti yang ada ini. Kita tetap jalankan seperti yang ada, karena yang ada ini memang sudah terbukti khasiatnya. Jadi tidak perlu kita cari yang lain lagi lah gitu kalau obat herbal yang untuk mah gitu ya. Kan di Tangguh ini udah banyak terbukti gitu Mbak. Yang tadinya kurus badannya sekarang udah jadi gemuk gitu. Banyak diponis-ponis penyakit lain, alhamdulillah dengan obat kita ini kata memang obat mah gitu kan, penyakit mah maksudnya gitu. Baik itu ya. Nah, kalau dari obat sendiri nih Pak Agus yang sudah Pak Agus produksi saat ini, obat-obat apa saja ini? Tadi ada obat mah, obat menaikkan berat badan. Ya. Sebenarnya satu jenis ini bisa untuk berbagai macam penyakit, Mbak. Cuma dari Badan POM itu hanya diberikan 3 aja. Kalau yang lain ini kan sebetulnya banyak khasiatnya. Terutama ini juga aneh, bisa untuk program hamil. Nah, jadi alhamdulillah sudah ada 9 orang yang sudah melahirkan. Ada juga program hamil gitu ya Pak Agus ya? Iya. Baik. Itu memang dari awal dia hanya mengkonsumsi obat dari Pak Agus saja atau gimana nih yang program hamil ini? Kalau yang program hamil kan mereka ini ya rata-rata 2 tahun ke atas, belum punya momongan. Awalnya sih kita coba-coba aja. Karena dia belum punya momongan, udah berusaha masih di sana. Coba kita bilang minum obat ini, istrinya. Setelah minum obat ini, alhamdulillah bulan depannya dapat gitu. Ini yang pas dapat jodohnya. Jadi sudah ada 9 orang lah, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau terkait dengan usia minum obat ini gimana Pak Agus? Ada enggak usia, ketentuan usianya? Mungkin mengkonsumsi obat herbal Pak Agus nih dari usia 16 tahun ke atas atau gimana nih Pak Agus? Sebetulnya juga umur 1 tahun masih bisa Masih bisa gitu ya? Ya, cuma istilahnya dosisnya aja. Misalnya takarannya yang tadinya misalnya kalau yang dewasa itu 1 sendok teh. Kalau yang ini kan mungkin seujung sendok teh aja gitu Pak. Nah, jadi tidak terlalu banyak. Itu untuk anak-anak umur 1 tahun, 5 sampai 1 tahun itu. Baik. Jadi kalau dari obat herbal ini yang paling banyak peminatnya apa nih Pak Agus? Untuk obat apa ini? Mah gitu ya? Iya. Ini Mbak, saya pun tertarik kenapa kita tuh memproduksi obat mah ini ya. Karena kebanyakan penyakit mah ini banyak yang stres. Karena keluar masuk rumah sakit kan. Nah, jadi sampai mereka ke dukun dan lain sebagainya. Padahal itu obat mah, penyakit mah, penyakit fisik gitu. Itu kan penyakit yang istilahnya yang dimasuki bangsa-bangsa lain gitu kan, Nah, itu udah sering kita dapatkan seperti itu. Jadi banyak gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah lah di sana ini istilahnya yang seperti itu kita kasih pandangan bahwa ini bukan penyakit di luar itu kan. Yang jelas ini adalah penyakit fisik, yaitu penyakit mah. Karena penyakit mah ini banyak tanda-tandanya. Kalau kita hitung-hitung tuh banyak sekali, ada 17 sampai 19 jenis ciri-ciri penyakit mah. 14 jenis ciri-ciri penyakit mah. Ciri-ciri penyakit mah. Salah satunya apa itu Pak Agus? Ya tadi perut kembung, 2 hati sakit, kemudian dada sebelah kiri tertusuk hingga ke belakang, leher ini tegang, kadang-kadang panas, kepala pusing, mata berkunang-kunang, kaki tangan dingin, itu banyak sekali. Teknologi dan juga kecanggihan zaman gitu ya. Yang pastinya kadang orang jangankan obat herbal, jamu aja sekarang anak muda ataupun seusia saya sudah malas gitu ya, sudah jarang minum jamu gitu ya Pak Agus ya, apalagi orang yang
selesai melahirkan gitu ya. Biasanya maunya ya udah obat cepat saji gitu ya, diaduk-aduk, tapi yang diaduknya itu bukan obat herbal gitu ya. Ya, ataupun mungkin dalam bentuk kapsul ataupun tablet gitu. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri, obat herbal yang Pak Agus buat ini, bagaimana cara Pak Agus mengedukasi kepada masyarakat tentang manfaat herbal tradisional yang diolah menjadi produk berkualitas ini? Bagaimana cara Pak Agus ini memberitahu kepada masyarakat ini? Yang meyakinkan tuh gini, ada cuma kayak dari orang ke orang, dari teman-teman, dari keluarga-keluarga. Misalnya ada seseorang yang sakit mah, hari di rumah sakit, gitu kan. Setelah mereka tahu dengan obat kita berikan. Nah, ternyata besoknya keluar dari rumah sakit misalnya. Nah, ini mengembang nih di satu kampung, gitu kan. Nah, hanya gitu aja. Sementara ini. Berarti meyakinkannya Pak Agus mungkin memberitahu kepada masyarakat gitu ya. Oh, si ini udah minum obat ini gitu ya Pak Agus ya. Dan mungkin masyarakat juga sudah nampak, oh iya, biasanya kan kalau kita obat herbal ini Pak Agus, kalau belum ada nampak hasilnya sama masyarakat, yang pastinya mereka kurang yakin gitu ya. Ya betul, susah itu untuk kasih pandangan pada mereka. Makanya kita ada buku Pak, ada buku yang istilahnya mengkonsumsi obat kita nih. Jadi rata-rata itu semua mah. Berarti yang paling digandrungi, paling banyak peminat ini obat mah untuk saat ini ya Pak Agus ya? Ya, mah. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Pak Agus? Ya, harapan kita itu agar masyarakat Sanggola khususnya bebas daripada penyakit mah, karena penyakit mah ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi jangan sampai penyakit mah ini dibiarkan begitu saja. Mungkin itu ya pesan yang pada masyarakat kita semua. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Semoga jaya terus obat herbal yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Sanggau. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itulah bincang-bincang kita di sore hari ini bersama Pak Agus ya. Nah, tentang obat herbal. Kalau kita berbicara obat herbal ini adalah jenis obat yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, akar, daun, bunga, biji atau kulit kayu ya, yang digunakan untuk mencegah, mengobati atau juga meredakan berbagai penyakit. Obat herbal telah digunakan selama ribuan tahun dalam berbagai tradisi pengobatan, termasuk juga pengobatan tradisional Tiongkok dan juga jamu di Indonesia. Obat ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan karena kandungan alami seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan juga senyawa lain yang mendukung kesehatan tubuh. Namun penting juga untuk memahami bahwa meskipun obat herbal dianggap alami, tidak semua aman jika digunakan tanpa bimbingan atau dicampur dengan obat medis lainnya, sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum menggunakan. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang herbal ya, nah tentunya Anda juga sudah tahu ya, apa sih itu obat herbal ya? Tadi juga sudah disebutkan dari bahan-bahan alami yang tumbuh di sekitar kita ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Agus kalau obat herbal yang digunakan itu berbahan dari kunyit dan juga rempah-rempah yang lainnya ya. Yang paling banyak digandrungi atau diminati obat herbal dari Pak Agus ini adalah obat mah gitu ya pendengar ya. Baik.